Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Jangan lupa untuk tersenyum. Apps 14-15. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Lea. Lea yang saat ini baru sampai di sebuah restoran, langsung menoleh saat ada yang memanggilnya. Hai, Rub, sapa Lea dengan senyum ramah. Ruby sedang makan di sana bersama teman-teman kantornya, dan Lea terlihat senang melihat mereka. Mau gabung? Ruby menawarkan. Aku ada janji sama teman, jawab Lea. Ruby hanya mengangguk, tapi raut wajah wanita itu terlihat berbeda dan Lea menyadari itu. Ada masalah, Rub? Mungkin aku bisa bantu, kata Lea yang seketika membuat wajah Ruby tampak mending. La pun menarik tangan Lea dan pergi menjauh dari teman-temannya. Lea sedikit terkejut tapi dia menurut saja. Ada apa sih? Kayaknya rahasia banget masalah kamu, kekeh Lea. Bukan masalahku, tapi masalah kamu, lirih Ruby yang seketika membuat Lea mengernyit bingung. Maksudnya? Lea menatap Ruby dengan intens. Ruby menarik napas, ia meyakinkan dirinya sendiri, untuk memberitahu Lea tentang perselingkuhan Chelsea dan Arya. Awalnya dia memang mengurungkan niatnya itu, tapi Ruby justru terus memikirkan Lea dan ia merasa bersalah, jika menyembunyikan kejahatan suami dan sahabat Lea. Aku nggak bermaksud membuat keluarga kamu hancur, Lea, tapi aku ingin kamu tahu apa yang terjadi, cicit Ruby. Lea langsung memicingkan mata pada Ruby. Chelsea dan Pak Arya. Ruby segera memberikan ponselnya pada Lea. Mereka selingkuh, aku punya buktinya. Ruby berbisik, ia sangat takut menunggu reaksi Lea. Namun, wanita itu justru terlihat biasa saja, membuat Ruby bingung. Kamu sudah tahu? Tanya Ruby. Lea tersenyum tipis dan mengangguk. Ho, Lia. Ruby langsung mentigaluk Lea dan wajah wanita itu terlihat sangat sedih. Kok mereka jahat sih sama kamu? Lea terenyuh saat Ruby memeluknya seperti itu, apalagi Lea bisa merasakan kesedihan Ruby atas apa yang ia alami, sama sekali bukanlah sandiwara. Aku juga nggak tahu kenapa mereka jahat, lirih Lea. Sorot wanita itu terlihat sayu, tapi di detik selanjutnya justru terlihat sangat tajam. Lea menonton video rekaman di ponsel Ruby, ia terkejut saat menyadari tanggal dan waktu video itu diambil. Itu sehari setelah Lea melabrak Chelsea. Lea tersenyum miring, ia tak menyangka Chelsea dan Arya benar-benar tidak punya hati. Saat ia menangisi rumah tangganya, merasa hancur atas pengkhianatan suami sahabatnya, tapi mereka yang menghancurkan justru bermesraan tanpa merasa berdosa. Sabar ya, Lea, ucap Ruby kemudian. Terima kasih atas informasinya, Rub, kamu membuat aku semakin yakin dengan keputusanku, tukas Lea. Kamu sudah yakin mau bercerai? Tanya Ruby dengan pupil mata yang membesar. Bukannya menjawab, Lea hanya mengulum senyum. Bersamaan dengan itu, ia melihat Carol yang baru masuk ke restoran. Aku pergi dulu, sekali terima kasih atas semuanya. Lea mentigaluk Ruby, ia merasa senang karena wanita itu peduli padanya padahal mereka hanya teman kantor dulu. Aku sudah menyiapkan semuanya, Lea. Carol memberikan surat cerai yang sudah ia siapkan untuk Lea. Sekarang kita hanya perlu mengirimkan ini ke pengadilan, dan aku akan usahakan supaya prosesnya cepat. Lea membaca isi surat itu, ia terlihat sedih tapi tidak lagi menangis. Selain itu, Carol bisa melihat sepertinya Lea masih bimbang dengan keputusannya. Jika kamu masih ragu, aku nggak jadi menuntut cerai sekarang, lirih Lea yang membuat Carol terbelalak.
Kamu serius, Lea? Pekik Carol. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, Carol, aku akan pulang ke rumah suamiku. Tapi kenapa? Arya sudah minta maaf. Apa dia bersedia meninggalkan Chelsea? Dia sudah berkali-kali minta maaf, tapi dia belum bersedia meninggalkan Chelsea. Makanya aku mau pulang, aku akan membuat dia melempar wanita itu dari hidupnya. Maksud kamu? Hari sudah petang, Arya langsung pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Meskipun tadi Chelsea mengajaknya makan bersama, tapi ia menolak karena moodnya sedang sangat rusak sekarang. Sekarang aku pulang tepat waktu, padahal nggak ada yang nunggu aku di rumah, gumam Arya, teringat kembali saat dulu ia selalu pulang terlambat dan anak-anak sudah tidur. Kemudian keesokan harinya mereka akan mengadu, kalau menunggunya untuk makan malam. Rasa bersalah kembali menyentil hati Arya, ia juga sangat merindukan kedua anaknya, sudah beberapa hari ia tidak bertemu dengan mereka. Saat masuk ke rumah, Arya terkejut karena banyak mainan berserakan di lantai. Di meja juga ada buku gambar Darel, tas dan kotak susu. "Bi!" teriak Arya, kini ia ke meja makan dan sudah ada beberapa menu makanan di sana. "Lia, Pak," sahut Bibi sembari berlari menghampirinya. "Kenapa banyak makanan? Terus kenapa mainan Jihan ada di lantai? Buku Darel juga siapa yang mengeluarkan?" "Makanan ini Ibu Lea yang masak, Pak," jawab Bibi. "Kalau mainan itu ya anak-anak yang pakai, tapi sekarang mereka semua lagi mandi." "Ah, anak-anak," cicit Lea, berpikir ia salah dengar atau mungkin Bibi salah bicara. Namun, tiba-tiba terdengar suara girang Jihan yang memanggilnya. "Papa." Arya menoleh, seketika dia tercengang melihat putri kecilnya itu kini berlari padanya. "Papa pulang cepat hari ini." Jihan mengulurkan kedua tangannya, meminta gendong pada Arya. "Iya, sayang," jawab Arya gelagapan, ia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bereskan dulu mainannya, Jihan." Darel juga muncul, tapi ia enggan menatap Arya, apalagi memanggil dan memeluknya seperti Jihan. "Boleh main lagi?" tanya Jihan pada sang kakak. "Nggak boleh, kan sudah mandi," jawab Darel. "Ayo, Papa bantuin membereskan mainan kalian." Arya langsung menggendong Jihan dan membawanya ke ruang depan, di mana mainan mereka sangat berserakan. Arya membantu Jihan memungut mainannya satu persatu, kemudian menyusun mainan itu di box khusus mainan Jihan. Tiba-tiba mata Arya berkaca-kaca, ia sangat terharu dan merasa bahagia bisa bersama anak-anak seperti ini. Tak berselang lama, Lea muncul dan itu membuat Arya langsung mematung. La tidak tahu harus berkata apa pada istrinya itu setelah semua yang terjadi. "Kami pulang," kata Lea kemudian, dengan raut wajah yang datar tapi tatapannya penuh arti. Kalian pulang?" cicit Arya. Lea mengangguk pelan. "Akan tinggal bersamaku lagi di sini?" Arya bertanya lagi, ia ingin memastikan arti keberadaan Lea dan anak-anak di rumahnya. Jawab Lea. Arya langsung berdiri dan berhambur ke P3 lukan sang istri, membuat Lea terkejut bahkan tubuhnya sampai terhuyung karena dorongan tubuh Arya. "Terima kasih, sayang, terima kasih banyak sudah memberiku kesempatan lagi." Arya mentigaluk Lea dengan sangat erat. "Kita bicarakan ini besok." Lea mendorong Arya, seolah ia enggan di sel 3 entuh oleh pria itu. "Besok, kita putuskan bersama apa yang harus kita yang terbaik untuk kita." Eps 15. Makan malam sekarang terasa sangat berbeda bagi Arya,
Istri dan anak-anaknya yang sempat pergi kini kembali, duduk bersamanya dan menikmati menu makan malam yang Lea masak. Arya sangat senang, meskipun suasananya masih terasa canggung. "Mama, Jihan sudah kenyang," kata Jihan sembari mengangkat kedua tangannya, yang penuh dengan belepotan dengan makanan. "Kalau begitu ayo cuci tangan-tangan." Lea menanggapi dengan santai, meskipun makanan Jihan masih sangat banyak. Selama ini, Lea memang tidak pernah memaksa anak-anaknya menghabiskan makanan mereka. Selama Lea tahu mereka tidak kekurangan gizi apapun, dan tetap sehat. Setelah mencuci tangan Jihan, Lea kembali membawa Jihan ke kursinya, agar menunggu yang lain selesai makan. Lea ingin membiasakan kedua anaknya itu makan bersama sampai selesai. "Sayang, besok papa yang antar kamu ke sekolah, ya?" seru Arya pada Darel. Ia mencoba mencairkan suasana. "Terserah," jawab Darel dengan ketus. "Sayang," tegur Lea dengan lembut. "Yang berbicara dengan Darel itu papa loh, mama bilang apa? Orang tua tetap orang tua, harus tetap hormat ya, nak." Darel hanya mengangguk, meskipun dalam hati ia menggerutu kesal. Lea pun tak lagi berbicara, agar Darel tidak semakin kesal. Setelah selesai makan malam, seperti biasa Lea akan meminta anak-anak ke kamar, sementara ia dan Bibi akan membersihkan dapur dan juga meja makan bersama. "Ada yang bisa aku bantu?" Arya menawarkan diri, berharap itu bisa membuat suasana hati Lea membaik. "Enggak," jawab Lea dengan ketus, membuat bunga harapan Arya yang baru mekar langsung layu. "Ya sudah kalau begitu," lirih Arya kemudian. "Aku ke kamar dulu, ya." Lameni tiga entuk kepala Lea dengan lembut, seolah ingin memberitahu bahwa ia menyayangi wanita itu. Namun, tindakan Arya itu justru membuat Lea tersenyum sinis. Arya kembali ke kamarnya, sementara Lea masih melakukan pekerjaannya bersama Bibi. "Padahal saya bisa mengerjakan ini, Bu," kata Bibi akhirnya. "Ibu seharusnya sekarang istirahat." "Aku ibu rumah tangga, Bi," jawab Lea. "Jadi sudah sewajarnya mengurus rumah seperti ini, tapi sepertinya aku gagal mengurus suami." Lea berkata lirih di akhir kalimat. "Itu bukan salah ibu." Bibi membantah dengan cepat, seolah ia sudah tahu apa yang terjadi. "Kadang, ombak besar memang akan menerpa rumah tangga yang terlihat sempurna. Tapi saya yakin, ibu pasti bisa menghalau ombak itu untuk menghancurkan rumah tangga ibu." "Bibi benar," sahut Lea sambil tersenyum simpul. "Dan untuk menghalau ombak itu, aku butuh bantuan Bibi. Katakan saja, Bu, saya akan bantu." Lea tersenyum senang mendapatkan dukungan dari ART-nya itu, apalagi peran Bibi akan sangat penting nanti baginya. Setelah menyelesaikan pekerjaan dapur, Lea membawa anak-anaknya untuk menggosok gigi. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya, di mana Arya sudah menunggu. "Aku pikir kamu akan tidur sama anak-anak," ujar Arya setelah Lea selesai gosok gigi dan naik ke atas ranjang. "Kamu berharap begitu?" sarkas Lea. "Bukan, Lea." Arya membantah dengan cepat. Aku cuma takut kamu begitu." Lea terdiam, ia memasang raut wajah datarnya. Sementara Arya pun hanya bisa membisu, ia menunggu Lea menjawab dengan cemas. "Maaf." Arya terbelalak saat mendengar satu kata yang keluar dari mulut Lea itu, ia merasa salah dengar, atau Lea salah bicara. Namun, Lea kembali berkata, "Maaf atas kata-kata kasarku saat itu, aku sangat marah, kecewa dan sedih." Lea tertunduk, sementara Arya hanya bisa termangu. Rasanya,
Sangat menyakitkan dikhianati oleh dua orang yang sangat aku cintai. Air mata Lea jatuh, bahkan ia mulai terisak. Maafin aku, Lea. Arya langsung menyeka air mata Lea, dan istrinya itu tidak mencegah. La justru semakin menangis kencang, hingga Arya menarik Lea ke P3 lukannya. Maaf, sayang, maafkan kebodohanku. Lea masih terus menangis di P3 lukan sang suami, bahkan baju tidur Arya sampai basah karena air matanya. Arya juga tak henti-hentinya mengucapkan kata maaf, hingga tangis Lea perlahan mereda. Setelah itu, tak ada yang mereka bicarakan. Mereka hanya saling bertiga lukan, hingga keduanya jatuh tertidur. Keesokan harinya, Chelsea yang saat ini sedang dalam perjalanan ke kantornya mendapatkan pesan dari Arya, pesan yang membuatnya tersenyum lebar. Mas Arya, ke rumah sekarang, Cil, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Mas Arya ingin membicarakan apa sampai memintaku ke rumahnya. Apa dia sudah memutuskan untuk menikahiku? Wanita itu tersenyum sumringah, apalagi yang ia tahu, Lea dan anak-anak sudah pergi dari rumah Arya. Sementara itu, Arya mengantar Darel seperti janji pria itu. La juga terus berbicara dengan Darel, berharap hati anaknya itu mencair. Namun, sepertinya Arya harus berjuang lebih keras lagi untuk meluluhkan hari putranya itu. Nanti pulangnya papa lagi yang akan jemput, sayang, kata Arya sebelum Darel turun dari mobil. Jawab Darel cuek kemudian ia melompat turun dari mobil sang ayah. Arya menghela napas berat, ia menatap putranya yang kini menyapa teman-temannya dengan senyum hangat. Papa janji akan membuat kamu terdengar lagi sama papa, sayang, gumam Arya. Setelah mengantar Darel, Arya kembali pulang dan hari ini dia tidak akan ke kantor. Tentu saja karena Arya ingin menghabiskan harinya dengan Jihan, juga Lea. Sesampainya di rumah, Arya dibuat terkejut karena ada mobil Chelsea yang terparkir di rumahnya. Seketika Arya merasa cemas, takut, dan panik. Bahkan, ia berpikir sekarang Lea dan Chelsea pasti bersitegang. Kenapa dia datang ke sini? Gumam Arya sembari turun dari mobilnya. Apa dia sudah gila? Pria itu melangkah cepat masuk ke dalam rumah, tapi ia kembali dibuat terkejut melihat Lea duduk santai berhadapan dengan Chelsea. Bahkan, Arya melihat ada cemilan juga teh di atas meja, pertanda sang istri menyambut tamu yang ia pikir tak diundang itu. Tanpa ia tahu, Lea lah yang mengundangnya. Mas, sudah pulang. Lea segera menyambut sang suami yang masih berdiri di ambang pintu. Chelsea hanya bisa menatap Arya penuh tanda tanya, apalagi ia berpikir Arya lah yang mengundangnya ke sana. Sini, Mas. Lea melambaikan tangan pada suaminya itu. Dengan langkah gontai, Arya mendekati Lea dan duduk di sisinya. Padahal, Lea duduk di sofa single, yang hanya bisa diduduki satu orang. Namun, Arya justru duduk di pinggiran sofa. Sementara Chelsea duduk di sofa yang memanjang, dan ada sisa ruang yang luas di sana. Loh, kok duduk di sisi aku? Tanya Lea tiba-tiba yang membuat Arya tercengang, ia menatap Lea dengan bingung, otaknya seketika seperti blank. Oh, aku lupa, suami pasti duduk di sisi istrinya, padahal sofanya cuma buat satu orang. Chelsea hanya bisa tersenyum masam mendengar sindiran pedas Lea, dan kini ia menatap Arya dengan marah. Oh ya, ada yang ingin aku bicarakan pada kalian.